Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu sekalian, tema kita pada malam hari ini adalah The Light Leading to the Savior. Cahaya yang menuntun kepada Sang Juru Selamat. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tema ini dan kita juga melihat kepada berbagai event-event Natal yang telah dilaksanakan, yang kita sudah ikuti selama bertahun-tahun, maka tentu kita akan tahu bahwa tema ini, cahaya yang menuntun kepada Sang Juru Selamat, itu sangat erat kaitannya dengan kisah orang-orang Majus. Ditambah lagi dengan gambar yang ditayangkan di depan ya, sudah kelihatan ada 3 sosok mengendarai 3 ekor unta berjalan menuju ke arah cahaya. Ya Bapak sekalian, di dalam bahasa Inggris orang Majus itu disebut sebagai wise men. Yang kalau diartikan artinya adalah orang-orang yang bijaksana. Nah, saya mengajak kita untuk kita buka bersama-sama Alkitab kita dari Injil Matius pasalnya yang kedua, ayat yang pertama dan ayat kedua saja. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Dari Injil Matius, pasalnya yang kedua, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sudah menemukannya semua Bapak Ibu? Baik, jika sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Nah, Bapak sekalian, ini adalah kisah orang Majus ketika dikisahkan mereka itu baru saja tiba. Tapi pada waktu itu mereka tiba di Yerusalem. Nah, tentu saja kisah tentang orang Majus ini bukanlah kisah yang asing buat kita. Hampir setiap tahun di dalam perayaan Natal, setidaknya orang Majus ini pasti disebut dimension. Minimal disebutkan. Ya kan? Tetapi kalau kita bertanya, siapa sih sebenarnya orang-orang Majus ini? Karena kita minim sekali informasi tentang mereka. Siapa sebenarnya mereka? Dari mana mereka berasal? Bagaimana mereka dari tempat yang jauh bisa mengetahui tentang kelahiran Mesias, Raja Yahudi itu? Dan mengapa mereka memberikan persembahan yang bisa dikatakan adalah persembahan yang terbaik untuk Yesus? Ya, mungkin itulah pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pikiran kita tentang orang-orang Majus ini. Ya, enggak terlalu mengherankan kalau kita bertanya-tanya seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian, karena memang satu-satunya peristiwa dalam Alkitab yang mencatat tentang orang Majus yaitu hanya adalah di dalam peristiwa kelahiran Yesus yang tercatat di Injil Matius. Di dalam 4 Injil yang mencatat tentang orang Majus ya cuma Matius aja. Dan mengenai siapa sebenarnya mereka, dari mana mereka berasal, Alkitab kita tidak mencatatnya secara detail. Alkitab hanya menuliskan bahwa mereka berasal dari timur. Timur mana? Lingkar Timur kah? Timur Indah? Tetangganya Oma Evi? Kita nggak tahu. Yang pasti mereka dari timur, jalan ke barat. Tapi jalan ke baratnya bukan mencari kitab suci seperti Sun Gokong begitu ya. Bukan, Bapak Ibu sekalian. Nah, orang-orang yang menyelidiki Alkitab, mereka menyelidiki dari berbagai tulisan-tulisan dalam sejarah. Orang-orang ini, mereka yang kita katakan scholar ya, para sarjana, para peneliti yang menyelidiki Alkitab, ada beberapa pendapat dan pendapat yang populer. Mereka mengatakan bahwa orang-orang Majus ini berasal dari daerah Persia. Tuh, ditandai yang lingkaran besar, itu daerah Persia. Kalau hari ini Persia itu ada di daerah Iran, Irak, daerah situ begitu ya, Iran dan Irak.
Kalau zaman dulu Persia itu ya kerajaan Babel yang kemudian jadi ditaklukkan oleh kerajaan Persia begitu ya. Dari Persia. Nah, penelitian dari para peneliti ini sebenarnya bukan tanpa alasan Bapak Ibu sekalian. Di dalam berbagai catatan-catatan sejarah didapati bahwa di daerah Babilonia, di daerah Persia, pada zaman itu mereka sudah memiliki pengetahuan tentang astronomi yang maju. Astronomi itu ilmu perbintangan. Jadi mereka melihat bintang-bintang, rasi-rasi bintang, ya seperti kalau kita zaman sekarang ngomongnya zodiak begitu ya, berdasarkan posisi-posisi bintang, ada Gemini, Capricorn, Sagittarius dan lain sebagainya macamnya. Nah, ilmu bintang. Jadi nggak heran begitu ya, ketika kalau kemudian orang-orang Majus ini mereka pergi dari timur ke Yerusalem karena mereka telah melihat bintangnya, nggak heran. Nah kemudian tentu saja orang Majus ini bukan cuma karena, itu ada bintang yang sangat terang, ayo kita pergi. Karena ada raja yang baru lahir. Tentu saja mereka nggak akan serta-merta langsung tahu bahwa di sana ada raja yang baru lahir hanya karena bintang. Pasti ada sesuatu yang sudah mereka baca sebelumnya. Ya, jadi kita tahu Bapak-Ibu sekalian, orang-orang Israel itu kan pernah mengalami pembuangan ya di Babel selama 70 tahun. Ada kemungkinan bahwa kitab-kitab para nabi itu tersimpan di dalam kerajaan Babel itu maupun kerajaan Persia itu. Kitab-kitab nabi itu tersimpan dan kemudian dibaca oleh para cendekiawan yang ada di sana. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang Majus ini. Buktinya apa Bapak sekalian? Buktinya adalah ketika orang Majus datang kepada Herodes. Kalau kita lihat di Alkitab kita itu ada di dalam Injil Matius pasal 2 yang tadi, yaitu ayat 5 begitu ya. Itu percakapan orang Majus dengan Herodes begitu ya. Herodes tanya, loh di mana raja itu? Di mana yang kamu maksudkan itu? Lalu orang Majus itu berkata kepada Herodes, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi. Kitab nabi di sini adalah kitab Mikha. Berbunyi demikian, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil dari antara para pemimpin Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah, jadi dari apa yang dikatakan oleh orang Majus ini, kita tahu mereka itu enggak kaleng-kaleng Bapak Ibu sekalian. Mereka punya ilmu pengetahuan, mereka punya literasi yang sangat tinggi. Mereka bukan hanya membaca tulisan-tulisan dari yang ada di negeri mereka, tetapi kitab yang dibawa, kitab para nabi yang dibawa oleh orang Israel selama masa pembuangan pun mereka tahu begitu. Jadi mereka sungguh-sungguh sudah melihat dan kemudian tandanya jelas. Bintang yang mereka lihat menuntun mereka ke Bethlehem. Nah kemudian maksud kalian mengenai jumlah. Berapa sih jumlah orang Majus yang sesungguhnya? Ya memang kita tidak tahu secara pasti begitu ya. Yang realnya berapa kita nggak tahu berapa jumlah orang Majus ini. Pada umumnya kita menggambarkan orang Majus dengan 3 orang. 3 orang Majus, bahkan ada lagunya, dramanya juga biasanya 3 orang Majus begitu ya. Karena ya sesuai dengan jumlah hadiah yang mereka bawa. Mereka bawa hadiah apa? Ada yang tahu? Emas, kemudian kemenyan dan mur. Emas, kemenyan, dan mur. Ada 3 hadiah, lalu digambarkanlah 3 orang Majus, begitu kan? 3 orang Majus datang membawa hadiah. Tetapi kalau misalnya kita pikir-pikir dengan kondisi real pada waktu itu, sangat memungkinkan bahwa sesungguhnya jumlahnya lebih dari 3. Kenapa? Karena pertama mereka bukan orang sembarangan, mereka adalah orang cendekiawan. Yang kedua mereka itu membawa barang-barang berharga. Bayangkan Bapak Ibu nyetir motor berdua goncengan tapi bawa emas 1 kilo. Berani nggak pergi berdua doang sampai ke Kepahyang misalnya? Atau pergi ke Lampung misalnya? Pasti takut ya kan? Bawa barang yang sangat berharga, naik motor cuma berdua doang. Nggak ada yang mengawal. Pasti takut. Takut dirampok begitu. Jadi kemungkinan besar jumlahnya memang lebih dari 3. Tetapi yang mau kita omongin pada malam hari ini bukanlah tentang siapa mereka, bukanlah tentang berapa jumlah mereka, bukan tentang siapa nama mereka, bukan apa warna favorit mereka, tetapi yang mau kita lihat adalah
bintang yang menuntun mereka kepada Sang Juru Selamat. Nah, Bapak sekalian, kalau misalnya kita lihat kepada peristiwa ini, orang Majus juga membawa hadiah kepada Sang Juru Selamat itu, kepada Sang Raja yang mereka datangin itu. Kalau kita lihat hadiah-hadiah atau persembahan yang dibawa oleh orang Majus ini, kita tahu betul-betul orang Majus ini bukan orang sembarangan. Mereka mengerti adab, etika begitu ya, dan mereka tahu kebiasaan-kebiasaan raja-raja pada masa itu. Mereka bukan sembarang orang karena hadiah yang dibawa itu juga tidak diberikan untuk sembarang orang. Emas, kemenyan, dan mur itu bukan sesuatu yang diberikan kepada rakyat jelata, tetapi kepada orang-orang yang terpandang. Ya, jadi kita lihat tadi gambarnya. Nah, emas, kemenyan, dan mur. Kita lihat hadiah-hadiah ini bukan hadiah-hadiah sembarang. Dan juga bukan pula ini adalah hadiah yang random. Nah, seolah-olah orang Majus itu, kita mau ke sana nih, kita bawakan apa ya? Oh, bawakan aja emas, kebetulan lagi banyak emas di rumah. Bawa apa? Oh, ini ada kemenyan, bawa kemenyan. Bawa apa lagi? Oh, ini mur. Bukan mur yang di dalam perbengkelan itu ya. Karena aku punya background bengkel, jadi setiap kali mur, bayanganku ya mur yang di baut-baut itu, bukan. Mur dibawa nggak serandom itu, nggak kemudian mereka bilang oh ini yang ini kita bawa deh, nggak seperti itu. Ada maksud tertentu juga dan ada makna yang terkandung di dalamnya, Bapak Ibu sekalian. Bukan kebetulan hadiah yang dibawa oleh orang Majus ini adalah emas, kemenyan, dan mur. Nah, Bapak Ibu sekalian, masih ingatkah dengan 3 jabatan Yesus? Waktu saya khotbah 2 minggu lalu pada tanggal 15 saya sempat bahas. Ada yang tahu? 3 jabatan Yesus. Yesus sebagai Raja, Yesus sebagai lupa semua. Yesus sebagai imam, dan yang terakhir Yesus sebagai nabi. Nah, Bapak sekalian, 3 jabatan Yesus ini ada hubungannya dengan persembahan orang Majus. Ini jadi tidak sembarangan orang Majus memberikan hadiah ya. Kita lihat persembahan orang Majus. Yang pertama, emas. Apa itu emas? Emas adalah sebuah logam mulia, sebuah benda yang berharga, sebuah benda yang patut diberikan untuk orang-orang yang terpandang. Karena memang emas itu dianggap sebagai sesuatu yang mulia, simbol penghormatan kepada raja. Orang Majus memberikan persembahan emas kepada Tuhan Yesus sebagai bentuk penundukan. Jadi mereka sujud menyembah kepada Yesus, mereka juga mempersembahkan emas. Karena Yesus adalah raja, itu melambangkan itu. Jadi orang Majus memberikan emas sebagai simbol bahwa Yesus adalah raja, makanya diberikan emas. Dan kemudian yang kedua, yang di tengah itu frankincense, itu kemenyan. Kemenyan itu biasanya digunakan oleh para imam di dalam ritual-ritual ibadah yang ada, yang dibakar-bakar dan kemudian berbau begitu ya. Nah, Yesus adalah imam yang bukan mempersembahkan korban bakaran binatang, bukan, tetapi Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban tebusan. Supaya apa? Supaya relasi Allah dengan manusia yang tadinya itu terputus karena dosa menjadi tersambung kembali. Jadi Yesus adalah imam, dilambangkan dengan pemberian hadiah kemenyan dari orang Majus. Dan yang ketiga, mur. Mur ini, Bapak Saudara sekalian, itu adalah sebuah hal yang dipakai ya seperti balsam gitu kalau menurut literatur, seperti balsam yang digunakan untuk upacara kematian. Rasanya Bapak Ibu coba bayangkan, ada anak baru lahir, hei selamat ya anakmu lahir, ini aku kasih balsam orang mati. Bagaimana perasaan orang tuanya Bapak Ibu? Coba bayangkan, siapa di sini yang baru punya bayi ya selain aku? Oh, Ko Bambang. Misalnya Ko Bambang. Simfoni baru lahir, terus kucuk-kucuk ada orang nih bawa hadiah. Nih, kok aku kasih apa ini? Ini balsem mur. Mur? Iya, ini yang biasa dibuat untuk orang mati itu loh. Gimana kira-kira perasaannya Ko Bambang? Kamu gak akan kujual mie ke kamu, mungkin begitu ya. Kamu mau beli mie, aku kusir begitu. Mungkin seperti itu, tersinggung begitu ya. Tetapi tentu ketika orang Majus membawakan mur kepada Tuhan Yesus, itu bukan dalam maksud seperti itu, Bapak sekalian. Kita lihat hubungannya dengan jabatan Yesus sebagai nabi.
Kita tahu nabi itu adalah orang yang menyampaikan firman dari Tuhan. Jadi seorang nabi adalah seorang perantara yang melaluinya firman Tuhan dinyatakan, begitu ya. Nah, kita tahu nabi ditugaskan seperti itu. Tetapi Yesus dalam jabatannya sebagai nabi, dia bukan lagi sebagai perantara, tetapi betul-betul perkataan firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu adalah dari dia sendiri, karena dia adalah Allah. Yesus bukan sekadar menyampaikan firman Allah, dan lebih daripada itu, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dan kemudian kalau kita lihat dengan kematian Yesus di atas kayu salib, itu adalah sebuah penggenapan dari nubuatan para nabi. Jadi Bapak sekalian, kita lihat betapa hadiah yang dari orang Majus ini, emas, kemenyan, dan mur, itu bukan sembarang hadiah, bukan sembarang asal ambil dari lemari, tetapi betul-betul memiliki makna yang dalam. Ada sebuah makna yang terekam di dalamnya dan menjelaskan tentang siapa Yesus itu berkenaan dengan jabatannya sebagai raja, imam, dan nabi. Ya, Bapak sekalian, kita lihat peristiwa kedatangan orang Majus kepada Tuhan Yesus yang baru lahir itu bukanlah peristiwa yang sepele. Jangan kemudian kita merasa, cuma dibahas dalam satu pasal ini, cuma dalam beberapa ayat, cuma dalam kitab Matius, dibandingkan dengan seluruh kitab suci, porsinya orang Majus itu dikit banget. Ya sudah, kita nggak usah terlalu anggaplah. Nggak begitu juga ternyata Bapak sekalian. Ya, kedatangan orang Majus itu sangat-sangat penuh makna. Bintang yang telah mereka lihat di timur itu menuntun mereka kepada terang yang sesungguhnya. Terang yang sedang datang ke dalam dunia. Dan terang itu ialah Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Nah, Bapak sekalian, Alkitab kita dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru itu dengan jelas menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah terang yang sejati. Dimulai dari nubuat dalam kitab Nabi di dalam perjanjian lama, ya, di situ Yesaya 9 ayat 1 dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dan kemudian di dalam perjanjian baru dalam Injil Yohanes dikatakan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi jelas sekali. Dan diperkuat lagi Bapak sekalian, diperkuat lagi dengan pernyataan Yesus atas dirinya sendiri yang tercatat dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Yang Bapak sekalian, Yesus berbicara tentang terang hidup. Yesus berbicara tentang mengikut Yesus, tentang tidak berjalan di dalam kegelapan. Nah, Bapak sekalian, dunia ini, dunia yang saat ini kita tinggali, itu adalah dunia yang gelap. Dunia digambarkan sebagai dunia yang gelap oleh karena kecemaran daripada dosa. Dosa itu sudah membuat semua orang hidup dalam kegelapan. Namun Bapak sekalian, Yesus adalah terang yang sesungguhnya itu telah datang ke dalam dunia ini untuk menerangi kita semua yang hidup dalam kegelapan, supaya kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Nah, Bapak sekalian, seperti yang kita ketahui, gelap itu tidak bisa bersatu dengan terang. Kalau misalnya kita katakan bisa bersatu, itu remang-remang mereka bersatu. Itu bukan bersatu. Itu cuma cahayanya yang kurang kuat. Tapi Bapak Saudara sekalian, dari situ kita bisa tahu kegelapan yang namanya gelap itu tidak pernah bisa melawan terang. Gelap akan selalu kalah oleh terang. Maksudnya adalah kegelapan tidak bisa menutupi cahaya. Sebuah cahaya walaupun kecil pasti akan selalu terlihat. Cahaya walaupun kecil pasti akan terlihat. Kalau nggak percaya, coba Bapak Ibu lihat. Kalau di kamar Bapak Ibu pakai AC, biasanya AC ada lampunya kecil kan, warna hijau atau warna merah. Coba matikan semua lampu gelap-gelap, lihat AC. Pasti masih ada lampunya, pasti masih kelihatan. Walaupun
cahayanya kecil banget ya kan. Lampu AC itu kecil banget. Tetapi di kondisi kamar yang sangat gelap, lampu AC itu sangat jelas terlihat. Jadi gelap akan selalu kalah oleh cahaya. Kristus, sang terang itu, Bapak Saudara sekalian, datang ke dalam dunia yang gelap supaya kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Sama seperti yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Betul-betul Bapak Saudara sekalian, kedatangan Tuhan Yesus betul-betul merupakan sebuah penggenapan daripada yang ditulis oleh perjanjian lama. Dan sekarang Bapak Saudara sekalian, sang firman itu, sang terang yang sesungguhnya itu benar-benar datang ke dalam dunia. Nah, Bapak Saudara sekalian, sebagai orang percaya yang mengikuti Yesus Kristus, sesungguhnya kita juga disebut sebagai terang dunia. Yesus Kristus sendiri yang menyebutkannya dan tercatat di dalam kitab suci, di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16 atau 13 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Yesus berkata seperti itu. Perhatikan kalimat yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Yesus tidak berkata, kamu akan menjadi terang dunia. Tidak. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu adalah terang dunia. Bapak-Ibu sekalian, ini adalah identitas kita. Tetapi yang harus kita pahami, dan jangan sampai kita GR dulu, walaupun Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah terang, tetapi kita harus ingat bahwa kita sesungguhnya tidak punya sumber cahaya sendiri. Kita nggak bisa serta-merta bersinar tiba-tiba ting nyala sendiri. Dalam hal ini tentu saja bukan dalam literal begitu ya. Kalau misalnya lagi khotbah tiba-tiba kepalanya nyala kan serem juga. Bukan begitu. Tetapi terang di sini dimaksudkan sebagai identitas kita sebagai pengikut Kristus. Kita memang adalah terang dunia, tetapi kita tidak bisa memunculkan sumber terang itu dari dalam diri kita sendiri. Jadi Bapak sekalian, sebenarnya kita ini memantulkan terang dari Kristus. Kalau misalnya kita lihat benda penerang di langit, kalau siang-siang ada matahari, kalau malam ada bulan. Apalagi kalau misalnya lagi bulan purnama, kita bisa melihat bulan itu sangat-sangat terang. Jadi kita bisa lihat seolah-olah, siang itu dikuasai oleh matahari, malam itu dikuasai oleh bulan. Dua-duanya sama-sama bersinar kelihatannya. Tetapi yang sesungguhnya terjadi, bulan itu tidak punya sumber cahaya sendiri. Bulan itu seperti batu begitu ya, yang melayang-layang di luar angkasa mengelilingi bumi. Lalu kenapa bulan bisa terlihat bersinar terang di malam hari? Itu adalah karena bulan memantulkan cahaya dari matahari. Jadi bulan itu bisa bersinar bukan karena dia memang bisa bersinar, tetapi itulah karena bulan memantulkan cahaya dari matahari dan kemudian kita yang ada di bumi, kita melihatnya. Nah, jadi kita adalah terang dunia, betul, itu adalah karena kita memiliki Kristus. Kita tidak memiliki sumber terang itu sendiri, tetapi kita memantulkan cahaya dari Kristus. Tanpa Kristus, kita bukan terang dunia. Sama aja dengan dunia. Nah, Bapak sekalian, kita adalah terang dunia yang tinggal di dalam dunia yang gelap. Dunia ini dengan segala kegemerlapannya, dengan segala lampu-lampu yang ada, dengan segala iklan-iklan yang menyala di mana-mana, tetap itu adalah disebut dunia yang hidup di dalam kegelapan. Kegelapan artinya manusia itu tidak bisa melihat bahwa dirinya itu berdosa di hadapan Tuhan. Kegelapan maksudnya manusia itu perlu diselamatkan oleh Tuhan. Karena kalau tidak diselamatkan, manusia binasa. Dan manusia itu harus hidup menyenangkan Tuhan. Tetapi Bapak sekalian, manusia yang berjalan di dalam kegelapan itu, mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk menyenangkan Tuhan. Manusia yang berjalan dalam kegelapan, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak tahu untuk apa mereka hidup. Mereka tidak tahu jangan-jangan tujuan hidup mereka itu sebenarnya apa. Orang yang hidup dalam kegelapan, bagi mereka hidup ya hidup. Dan hidup ya untuk bersenang-senang, hidup bagi diri sendiri, atau minimal hidup untuk menghidupi keluarga dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu sekalian,
Yesus mengatakan kepada murid-muridnya pada waktu itu, dan juga kepada setiap kita pada hari ini yang percaya kepadanya, bahwa kita adalah terang dunia. Jadi di tengah-tengah dunia yang gelap, kita itu dipanggil untuk menunjukkan kepada dunia apa artinya menjadi terang. Kita itu diberikan sebuah tanggung jawab yang besar dan mulia, yaitu supaya kita menunjukkan terang Kristus melalui hidup kita kepada orang lain. Jadi maksud kalian, Tuhan Yesus nggak pernah iseng ketika dia mengatakan kamu adalah terang dunia, kamu adalah terang dunia, kamu terang dunia. Tapi di balik itu ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Tuhan mau supaya melalui terang-terang yang kecil ini, orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Sebuah contoh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu pernah nonton bola di stadion atau pernah nonton di TV begitu? Kalau pertandingan sepak bola itu dilakukan pada malam hari, biasanya ada lampu sorot, banyak lampu sorot yang dinyalakan sekaligus mengarahkan cahayanya kepada lapangan itu. Nah, orang yang datang ke dalam stadion itu, mereka membayar tiket 100.000, datang, mereka ngeliatin lampu atau ngeliatin apa yang ada di lapangan itu. Tentu mereka akan melihat apa yang ada di lapangan itu kan. Gak pernah orang, ayo kita ke stadion yuk, mumpung lagi ada pertandingan. Oh ya, ayo beli tiket 100.000, bayar, lalu mereka ngeliatin lampu itu. Wah, lampunya luar biasa. Gak pernah Bapak sekalian. Orang datang ke stadion, ke tengah pertandingan sepak bola itu untuk melihat apa yang terjadi di dalam stadion itu. Lampu sorot yang menyinari kepada tengah lapangan itu bukan supaya lampu itu diperhatikan orang, tetapi supaya melalui terang yang dipancarkan oleh lampu itu, orang-orang sekitar yang datang bisa melihat apa yang terjadi di tengah lapangan, bisa menikmati pertandingan dengan baik. Nah, dengan kata lain Bapak sekalian, betul kita adalah terang dunia. Tetapi jangan GR dan jangan salah sasaran. Karena ketika kita menjadi terang, Tuhan tidak pernah memaksudkan supaya terang itu kita arahkan kepada diri sendiri, bukan supaya orang sibuk melihat kita dan memuji kita, bukan. Tuhan tidak pernah bermaksud ketika kita adalah terang dunia, lalu kita harus menarik orang sebanyak-banyaknya kepada kita. Bukan Bapak sekalian. Bukan seperti itu. Kita adalah terang supaya orang lain bisa melihat Kristus melalui terang yang kita pancarkan. Lapangan sepak bola bisa menjadi terang karena lampu sorot. Tetapi orang datang ke stadion bukan untuk melihat lampu sorot. Sama seperti kita. Kita adalah terang yang menyinari dunia ini bukan supaya orang melihat kita, tetapi supaya orang bisa melihat Kristus melalui terang yang kita pancarkan. Nah, Bapak sekalian, kita adalah terang dunia. Kita adalah terang di tengah-tengah keluarga kita. Kita adalah terang di tengah-tengah tempat kerja kita. Kita adalah terang di tengah-tengah masyarakat. Dimanapun kita berada, kita itu membawa identitas kita sebagai murid Kristus. Harus selalu kita ingat Bapak sekalian, kita ini bukan bunglon. Kita adalah murid Kristus, bukan bunglon. Yang namanya bunglon, dia selalu merubah warna kulitnya dimanapun dia berada. Dia ada di sini, dia jadi warna coklat. Dia ada di sana, dia jadi warna abu-abu. Dia ada di kursi, dia jadi warna coklat. Tapi kita murid Kristus, kita nggak seperti itu Bapak sekalian. Kita tidak seperti bunglon yang selalu berubah warna. Dimanapun kita berada, status kita tetap sama. Murid Kristus. Dimanapun kita berada, kita tetap terang yang diutus oleh Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, tanggung jawab kita sama, yaitu untuk membawa terang. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terang kita bercahaya bukan supaya kita dapat pujian dari orang, tetapi terang kita bercahaya
perbuatan-perbuatan kita baik supaya orang-orang memuliakan Bapa yang di surga. Nah, Bapak sekalian, melalui pertemuan kita pada hari ini, mari kita menjalankan hidup kita sesuai dengan identitas kita, sesuai dengan siapa diri kita, sesuai dengan apa panggilan kita untuk hidup di dunia ini. Karena ketika Tuhan sudah mengutus kita di dunia ini, itu bukan kebetulan. Tuhan gak pernah iseng ketika menempatkan si A, si B, si C pada tempatnya masing-masing. Selalu ada rencana yang Tuhan mau untuk dikerjakan oleh setiap anak-anaknya. Identitas kita sebagai murid Kristus, sebagai terang dunia, biarlah kita jalani dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Biarlah cahaya kemuliaan Kristus yang tinggal dalam diri kita itu memancar keluar melalui setiap tutur kata dan perbuatan kita yang baik. Dan dengan demikian, orang-orang akan melihat kita berbeda dari dunia ini dan mereka akan turut memuliakan Tuhan. Kiranya melalui kehidupan kita, Bapak sekalian, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan kami renungkan. Dan kami terus memohon ya Tuhan, diri kami sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau panggil, kami adalah terang yang Engkau tempatkan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar terang yang ada dalam diri kami, meskipun kecil, itu sanggup untuk menerangi sekitar kami. Ya Tuhan, Engkau yang tahu akan setiap pergumulan kami di tempat kami masing-masing. Mungkin pergumulan di tengah-tengah keluarga, pergumulan di tengah-tengah lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, atau dimanapun itu. Engkau sungguh tahu ya Tuhan, begitu sulit bagi kami untuk memancarkan terang itu. Mungkin kami takut untuk diasingkan, kami takut dikucilkan. Tetapi Tuhan, melalui pertemuan pada malam hari ini, kami sekali lagi diyakinkan bahwa kami adalah terang dunia yang Engkau tempatkan. Dan kami mempunyai suatu tugas, yaitu supaya melalui terang yang kami pancarkan, orang-orang bisa melihat kemuliaan Tuhan dan memuliakan Bapa yang di surga. Tuhan, kami ada terang-Mu. Sebagaikan bintang yang memandu orang-orang Majus datang kepada Bethlehem, biarlah kami juga menjadi cahaya yang membawa orang-orang, yang menuntun orang-orang yang belum mengenal Tuhan kepada terang yang sejati itu. Pakailah hidup kami ya Tuhan, setiap tutur kata, tingkah laku, perbuatan kami, biarlah itu semuanya bisa memuliakan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.